Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Fitri, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 92 Kabupaten Karanganyar, dengan jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada DPM PTSP Kabupaten Karanganyar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Berikut cuplikan kegiatan yang telah saya laksanakan. Kegiatan aktualisasi ini mendukung visi Kabupaten Karanganyar, yaitu Sesarengan Bangun Karanganyar, mewujudkan Karanganyar sebagai bumi intan pari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera, serta mendukung misi yang keempat, mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi DPM PTSP sebagai unsur pelaksana urusan pada bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu. Adapun judul laporan aktualisasi saya, optimalisasi database pengawasan dan perizinan berusaha per sektor dalam rangka pengawasan penanaman modal dan perizinan berusaha dengan Google Spreadsheet. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan 1. Mengusulkan pembentukan tim penyusun data per sektor dengan mengimplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan langkah kegiatan berkonsultasi dengan mentor, mengimplementasikan nilai berakhlak, loyal, dan harmonis. Menyampaikan usulan kepada atasan langsung dengan menerapkan nilai loyal dan berorientasi pelayanan. Menyusun daftar penanggung jawab per sektor dengan menerapkan nilai loyal, akuntabel, dan kompeten. Output kegiatan ini adanya tim penyusun data per sektor. Kegiatan 2, mengusulkan surat keputusan Kepala Dinas dengan menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Langkah kegiatan merumuskan masalah dan menyampaikan kepada mentor dengan menerapkan nilai kompeten dan loyal. Menyusun draft surat keputusan dengan mengimplementasikan nilai berakhlak, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Menyampaikan draft surat keputusan kepada JP2HD dengan menerapkan nilai loyal dan akuntabel. Hasil dari kegiatan 2 yaitu adanya surat keputusan Kepala Dinas. Kegiatan 3, membuat database pengawasan dan perizinan berusaha per sektor. Kegiatan ini mengimplementasikan manajemen kinerja dan digital skills. Dengan langkah kegiatan menyusun daftar variabel atau informasi data yang diperlukan dalam database. Kegiatan ini menerapkan nilai kompeten dan berorientasi pelayanan. Membuat database di Google Spreadsheet melalui diskusi dengan rekan kerja. Menerapkan nilai adaptif, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Melakukan uji coba database di Google Spreadsheet dengan mengimplementasikan nilai berakhlak, loyal. Output dari kegiatan ini tersedianya database pengawasan dan perizinan berusaha per sektor. Kegiatan 4, melaksanakan sosialisasi dan praktik inputting database dengan mengimplementasikan manajemen kinerja dan digital skills. Dengan langkah kegiatan menyiapkan panduan penggunaan database. Kegiatan ini mengimplementasikan nilai berakhlak, loyal, kompeten, dan harmonis. Melaksanakan sosialisasi database dengan menerapkan nilai akuntabel dan kolaboratif. Melaksanakan praktik inputting database dengan mengimplementasikan nilai kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Output kegiatan 4 yaitu meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi dan adanya data hasil input. Kegiatan 5, monitoring dan evaluasi database. Kegiatan ini mengimplementasikan manajemen kinerja dan digital skills. Dengan langkah kegiatan berkonsultasi dengan mentor dan membuat draft kuesioner melalui Google Form. Kegiatan ini mengimplementasikan nilai adaptif, akuntabel, dan harmonis.
menyebarkan kuesioner dan merangkum hasil kuesioner dengan mengimplementasikan nilai harmonis, akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari kuesioner dengan menerapkan nilai kompeten, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya laporan monitoring dan database hasil perbaikan. Demikian kegiatan aktualisasi dan habituasi saya terkait dengan database yang saya buat, memperoleh tanggapan positif dari beberapa rekan kerja dan mentor. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Novitasari, jabatan penata kelola penanaman modal ahli pertama. Di sini mungkin saya lebih ke memberi ulasan kepada aktualisasi yang dibikin oleh Mbak Anis, yaitu database pengawasan dan juga perizinan berusaha. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dibikin Mbak Anis, karena insya Allah ke depan tools ini akan kami gunakan dan kami manfaatkan untuk kepentingan sehari-hari, karena dengan database ini nantinya hasil-hasil pengawasan yang telah kita lakukan, kita bisa tracking tindak lanjut kita seperti apa, dan kemudian dari hasil tindak lanjut itu memang sudah clear atau memang harus ada penjadwalan pengawasan ulang. Jadi dalam database ini harapannya ke depan memang data-data perizinan berusaha di kami itu tersusun secara sistematis seperti itu. Jadi meningkatkan pengambilan keputusan dan juga langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan setelahnya seperti itu. Harapan kami semoga ke depan tools database ini bisa dikembangkan lagi oleh Mbak Anis dan juga nanti bisa dibantu dari teman-teman dari penanaman modal untuk nantinya bisa memberikan sumbangsih untuk kebermanfaatan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnanda Permata Putri, saya staf di penanaman modal. Sebelumnya saya yang membuat jadwal pengawasan, dan dengan adanya database pengawasan ini saya lebih mudah untuk membuat jadwal pengawasan secara terstruktur, dan tentunya dalam pengarsipan hasil pengawasan lebih mudah. Terima kasih atas aktualisasinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarse selaku mentor dari Saudara Anis Safitri. Saya sangat mengapresiasi inisiatif pembuatan database pengawasan dan perizinan berusaha. Database ini menjadi langkah penting karena mampu mengintegrasikan data secara rapi, cepat diakses, dan lebih akurat. Dengan adanya sistem ini, pengawasan penanaman modal dapat dilakukan lebih efektif, efisiensi, akuntabilitas, transparan, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Saya berharap database ini dapat diteruskan dan dikembangkan agar semakin bermanfaat tidak hanya bagi instansi tetapi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tetap semangat Mbak Anis, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aktualisasi saya, semoga database yang saya buat bermanfaat bagi instansi, masyarakat, dan pelaku usaha di Kabupaten Karanganyar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.